Demikianlah ya Bapa, setiap pujian penyembahan kami naik di hadirat-Mu sebagai korban syukur. Kami percaya Bapa dimuliakan, ditinggikan. Betapa baiknya Bapa bagi kami sekalian. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang, semua berkat kasih karunia-Mu. Terpuji-pujilah Dikau ya Bapa. Kami percaya juga bahwa semua doa-doa yang kami panjatkan di sepanjang ibadah ini, Bapa dengarkan dan kabulkan. Sesuai dengan kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Sekarang kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Juga dapatlah kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya, kita dapat kembali beribadah hari ini. Saya akan berkhotbah didasarkan pada surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Saya akan berkhotbah dengan judul pribadi yang berwawasan kekekalan. Didasarkan pada surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Dengan judul pribadi yang berwawasan kekekalan. Demikian bunyinya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di hadapan Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah sebagian pesan dari Rasul Paulus kepada warga gereja di Kolose, supaya mereka menjadi umat Tuhan, murid-murid Kristus, yang terus memandang kepada Kristus. Sejak mereka mengikut Dia, maka mereka harus selalu membayang-bayangkan perihal Kristus saja. Sampai pada saat itu di mana Kristus berada? Di sorga. Mereka sampai membayang-bayangkan seharusnya di sorga Kristus ngapain ya? Apa ya yang Dia kerjakan di sana? Lalu nanti bagaimana mereka akan berjumpa dengannya. Sehingga semua effort mereka, semua daya upaya, keberadaan, semua dikerahkan untuk perjumpaan itu nanti. Dan jangan sampai ada yang menggagalkan. Maka apapun kesibukan mereka sehari-hari di bumi ini, apapun yang mereka hadapi di bumi ini, masalah, persoalan, mereka tidak boleh fokus ke situ. Mereka harus punya tujuan akhir, supaya di mana Tuhan berada, di situ mereka juga ada. Dan itu berarti mereka harus berwawasan luas, jangan sempit. Supaya mereka sabar, supaya mereka boleh tidak tergoda dengan apa yang ada di dunia ini,
Dan mereka juga boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ini juga berlaku buat kita. Acap kali Bapak Ibu, karena kita tidak melihat Tuhan langsung secara kasat mata, seolah-olah Tuhan tidak ada. Acap kali karena kita merasa, saya sudah dibaptis, lalu seolah-olah itu sudah segalanya. Padahal kalau bicara baptisan itu adalah awal saja dari pengiringan kita akan Tuhan. Justru setelah kita dibaptis itulah kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Bukan merasa sudah selesai. Saya bukan mau menekan Bapak Ibu. Tapi memang belakangan ini gereja itu semakin hari semakin sepi gitu. Apa sudah bosan mengiring Tuhan? Apa sudah merasa udah selamat? Apa sudah merasa cukup? Coba dah periksa. Berapa anggota keluarga kita? Dan berapa yang masih antusias mau beribadah? Periksa aja. Makin sulit ngajak anak-anak ke gereja. Makin sulit ajak mereka berdoa di rumah juga. Orang semakin tidak baca Alkitab. Jangan pikir hari begini nih orang makin banyak baca Alkitab loh. Alkitab cetakan semakin tidak laku. Sudah digital pendeta. Orang baca di mana-mana. Apa yang dibaca di mana-mana apa? Benarkah kita membaca firman itu yang digital-digital itu? Bukankah kita sibuk dengan narasi-narasi lain? Ini problem Bapak Ibu, jangan anggap remeh. Kalau terus seperti ini, ya berarti wawasan kita bukan wawasan kekekalan, bukan? Kalau kita berwawasan kekekalan, di sisi lain kita akan berbahagia. Sebab banyak tantangan hidup di bumi ini. Kita akan, maka kita seharusnya lah menjadi pribadi yang berwawasan kekekalan. Pandangan kita harus kekekalan. Sampai jumpa dengan Tuhan, jumpa dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang berwawasan kekekalan itu? Apa ya dampaknya, manfaatnya, faedahnya, gunanya? Kalau kita ini berwawasan kekekalan. Kalau kita mengarahkan semua daya upaya pemikiran kita juga kepada kerajaan Tuhan yang akan datang. Apa dampaknya bagi kita? Ada 3 paling tidak yang menjadi faedah mengapa kita seharusnya menjadi pribadi yang berwawasan kekekalan. Yang pertama adalah agar kita hidup dalam kesabaran. Yang berikut adalah agar kita hidup dalam kekudusan. Dan agar kita hidup dalam kemurahan. Yang pertama, kita berwawasan kekekalan adalah agar kita hidup dalam kesabaran. Hidup di bumi ini Bapak Ibu, ya begitulah. Lahir aja nangis. Nanti meninggal ditangisi. Juga jangan-jangan meninggal dalam keadaan menangis. Hari demi hari berjuang kita hidup di bumi ini. 70-80 tahun menurut Mazmur 90 ayat 10, kebanggaannya adalah kesusahan. Tiap hari ada masalah. Tiap hari ada problem. Belum lagi sebagai murid-murid Kristus mesti pikul salib. Secara alamiah saja hidup di bumi ini banyak tantangan.
Apalagi sebagai murid-murid Kristus, tambah pikul salib. Dan bicara secara fisik, tubuh kita ini bukan tambah kuat, makin melemah. Inilah tantangan. Kalau tubuh kita makin melemah, apa yang kita lakukan? Apa kita ngikuti aja? Ya tubuh makin lemah pendeta, maklumlah, aku sudah sakit, sudah banyak susah, makanya aku ngomel, makanya aku nggak enak hidup aku. Dulu aku enak pendeta, seger aku. Berarti semua orang nanti akhir hidupnya jadi menderita begitu. Coba kita lihat perkataan Rasul Paulus dulu. Surat 2 Korintus pasal 4. Ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sesungguhnya Rasul Paulus penderitaannya bukan ringan. Banyak, berat-berat. Tetapi mengapa dalam ayat 17 beliau katakan penderitaannya itu ringan saja? Bukan dibandingkan dengan penderitaan yang lain. Dan kali ini juga tidak dibandingkan dengan penderitaan Kristus. Tentulah penderitaan Rasul Paulus ya ringan-ringan saja sih jika dibanding dengan penderitaan Kristus. Karena Kristus menderita bukan karena dosanya sama sekali. Kalau Paulus ya ada jugalah karena dosanya sebagian. Namanya manusia biasa. Tetapi Rasul Paulus tidak menjadikan itu sebagai alasan sehingga penderitaannya dia katakan ringan dalam ayat ini. Melainkan ketika dia bandingkan dengan kemuliaan kekal. Oh, nggak ada apa-apanya ini. Malah kalau kita baca pasal 5, walaupun butuh sedikit lebih dalam penafsirannya, dalam ayat yang keempat, pasal 5 surat 2 Korintus. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu nanti, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Apa maksud dari 2 Korintus 5 ayat 4 ini? Ini ngomong-ngomong Bapak Ibu pada buka enggak Alkitabnya? Buka Bapak Ibu, ini kita sedang belajar firman, cuma dalam bentuk khotbah. Sama itu belajar firman saat PA, di Komsel, itu kan liatin Alkitabnya. Hanya sekarang ini kita ada yang menguraikannya sendiri lalu kita renungkan sama-sama. Semua itu dalam kerangka baca Alkitab Bapak Ibu. Jadi jangan sampai tidak baca Alkitab pada saat dengarkan khotbah itu. Tidak akan paham Bapak Ibu. Saya sendiri juga tidak tahu apa yang harus saya katakan kalau tidak mengacu pada Alkitab ini. Lagi pula tolong lihat saya. Ini serius. Tolong lihat saya. Bapak Ibu datang ke gereja mau disuguhi apa coba? Misalnya lagu-lagu apa? Lalu mau disuguhi apa juga dari mimbar ini? Sekarang orang itu sedang banyak orasi-orasi. Tidak jauh dari sini nih. Teriak-teriak. Dari tadi di jalan itu juga terhambat saya sedikit. Kenapa? Udah pakai macam mananya ini? Apanya ini? Teriak-teriak di jalanan.
Oh, berorasi dia. Entah kepada siapa dia berorasi, bah. Kulihat pun jalanan lengang. Kenapa pula mereka berorasi di situ? Di mana-mana orang komentar macam-macam. Tidak demikian dengan gereja. Mimbar ini dipakai untuk menyuarakan firman. Saya tidak rela Anda datang bermenit-menit di sini tidak ada firman dibawa pulang. Maka mari kita kerjasama supaya kita bawa pulang firman itu. Nah, firman itulah kebenaran. Firman itulah kekudusan Tuhan. Abaikan yang lain pada saat kebaktian. Abaikan, udah jangan pusing dulu. Segala sesuatu ada waktunya. Nggak usah dipikirin yang di rumah, yang di apa, udah. Kita di sini Tuhan turut bekerja. Tenang saja. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 4 berkata apa? Kami akan mengenakan pakaian yang baru di sorga di kemah abadi. Tetapi indahnya pakaian itu, jikalau kami sekarang pakai pakaian yang lama. Pakaian yang lama yang buruk di dunia, yang susah, yang berat, inilah yang nanti akan ditukar dan betapa berbedanya. Jadi kalau tidak susah sekarang di bumi, bagaimana kita akan merasakan kemuliaan di sorga? Itu sebabnya kalau kita ini mau menganggap semua persoalan kita ringan saja, jangan dibandingkan dengan tetangga punya masalah. Si Eda, si Soso, bukan itu bandingan kita. Atau dulu kita masih jaya, masih dewasa muda, masih sehat walafiat. Bukan itu bandingan kita. Bandingan kita adalah sorga, kekal, mulia. Apapun yang terjadi sekarang, diarahkan kepada panggilan sorgawi. Itu yang akan membuat kita jadi sabar hidup di bumi ini. Sabar sehari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, 1 tahun lagi. Berulang lagi tahun, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Terus. Tiba-tiba nanti Kristus akan turun dari sorga membawa kita. Filipi 3 ayat 20-21. Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari sana, dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengimbau, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu ketemu ayatnya? Filipi 3 ayat 20 dan 21. Tubuh kita yang hina ini, yang lemah, yang mudah sakit. Sekarang juga penyakit banyak betul. Kita tubuhnya akan diubah menjadi tubuh kemuliaan dalam sekejap mata pada saat Kristus datang. Bapak Ibu percaya kedatangan Tuhan kedua kali? Masih ingat lagu lama kita? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana. Jauh di udara, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Banyak masalah, tapi kita sedang menunggu kedatangan Tuhan. Kita akan sabar. Semua kita ini akan dipanggil Tuhan.
Ah, masih jauh pendeta. Akhir zaman itu katanya ribuan tahun lagi. Buat saya akhir zaman tidak lama-lama lagi. Hitungannya gampang aja. Saya umur berapa sekarang? 51. Ah, udah kepala 5 poltak. Sudah. Katakanlah 70. Menurut tadi itu Mazmur 90 ayat 10. Tinggal 19 tahun lagi. Apa yang akan saya lakukan sisa hidup ini? Belum lagi model acak. Kita nggak tahu, benar nggak sampai 70. Bapak Ibu lihat dasi saya biasanya warna apa? Nggak pakai dasi. Sekarang warna apa? Nih habis ini saya mau ke pemakaman. Ada saudara kita sudah terbujur kaku. Seperti itulah nanti kita 70, 80 dan ada yang diacak. Kita nggak tahu. Nanti Anda Bapak Ibu yang saya hormati akan mendengar, Poltek IP Sibarani udah nggak ada. Udah nggak ada. Kemarin masih khotbah. Ya emang udah nggak ada, mau apa? Maka ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum tubuh kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 1 dan 7. Sebaliknya kalau kita ini memiliki wawasan kekekalan, kita tidak takut lagi dengan kematian. Bukan kita berani mati ya. Karena berani mati itu orang bodoh. Jangan sekali-kali katakan, berani mati aku. Ah, berani mati kau, bodoh kau. Kita nggak boleh ngomong berani mati aku, nggak boleh kita ngomong begitu, itu orang bodoh. Kita ini mesti berani hidup, tetapi kita tidak takut dengan kematian. Mengapa kita mesti berani hidup bukan berani mati? Karena untuk mati tidak butuh perjuangan, untuk hiduplah butuh perjuangan. Berani kita hidup di bumi ini dengan gaji yang sangat terbatas. Ruang hidup yang begitu terbatas. Berani kita hidup di bumi ini ketika kita mengidap penyakit berat. Ketika kita sendirian, susah, sengsara. Ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Kita berani hidup. Tetapi kita tidak takut dengan kematian. Karena kematian sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Nama kita sudah terdaftar di sorga Bapak Ibu. Dan kalau nama kita terdaftar di sorga, tidak ada yang dapat membatalkannya. Tidak ada. Kecuali kita pada saat dipanggil Tuhan tidak mau mendengar, di situ urusan menjadi lain. Tapi Tuhan tidak pernah mencoret nama kita. Dia sayang kepada kita. Dan kita akan dibangkitkan. Dialah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan. Kelebihan kita percaya Tuhan adalah itu, kebangkitan. Yang tidak percaya Tuhan tidak akan dibangkitkan. Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Memang katanya semua orang akan dibangkitkan di akhir zaman. Ia bangkit dengan sendirinya tapi tidak dibangkitkan. Bangkit dengan sendirinya dalam pengertian logika akhir zaman, semua memang akan bangkit. Tetapi kita secara sengaja akan dibangkitkan lebih dahulu. Kalau Kristus turun dari sorga, maka orang yang di Firdaus akan bangkit lebih dahulu.
as a privilege, sebagai kasih karunia. Bangkit dulu. Lalu inilah yang nanti didahulukan masuk dalam kerajaan Allah. Belum lagi kalau kita bicara seperti Rasul Paulus dapat mahkota ini, mahkota itu. Wow, puji Tuhan, haleluya. Maka kita selama hidup di bumi ini kita tidak lagi mengeluh, marah-marah, kecewa. Kita banyak berserah kepada Tuhan. Kita sabar. Kita dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Amin. Dan kalau kita sukses juga tidak sombong. Filipi 4 ayat 12-13. Filipi 4 ayat 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi selama kita hidup di bumi, dalam penantian kedatangan Tuhan, kita akan sabar. Jika kita memiliki apa Bapak Ibu? Wawasan kekekalan. Nama saya sudah terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20. Saya ini adalah warga kerajaan Allah. Lihat dah, kalau kerajaannya benar, warganya hilang dicari. Betul? Itulah kerajaan Allah. Dia akan mencari kita dan dia melindungi kita. Sejak kita dibaptis, lihat, sudah dipersatukan dengan Kristus. Dia gembala kita. Dia peduli dengan kita. Dimanapun kita berada dia tahu. Diiringi kita. Dan dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka semua pikiran kita ini diarahkan kepada apa? Panggilan Kristus. Tuhan akan datang. Haleluya. Kita tidak takut lagi dengan namanya tadi apa tuh? Sakit penyakit, kesusahan. Sombong amat pendeta? Bukan sombong. Tapi kita nggak minder. Kita tidak rendah diri. Walau kita tidak punya sesuatu yang orang lain miliki, tapi Tuhan Yesus cukup bagi kita. Sebab segala-galanya juga akan kita tinggalkan. Apa guna seisi dunia kita miliki jiwa binasa? Apa nggak ada kalimat lain pendeta? Nggak ada. Mau kalimat lain apa? Dan itu bukan rayuan. Apa guna seisi dunia kita miliki jiwa binasa? Roh manusia sebenarnya tidak dapat mati. Sebab dihembuskan dari nafas ilahi. Tubuh akan kembali menjadi tanah. Tapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dikemanain tuh roh? Ada kelanjutannya, jangan main-main. Dikemanain tuh roh? Ditimbang, istilah saya. Kalau belum akhir zaman, meninggal, tidak percaya Tuhan, hidup nggak beres, masuk Hades. Kalau percaya Tuhan, berkenan pada Tuhan, masuk Firdaus. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lazarus yang susah betul hidupnya, menderita dia sakit-sakitan. Mungkin juga sebatang kara ayah ibu entah di mana. Tapi dia masuk Firdaus, menunggu kedatangan Tuhan di akhir zaman tadi. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Sangkakala Allah yang terakhir dibunyikan, maka Kristus akan turun dari sorga, dan orang yang lebih dahulu bangkit adalah mereka yang di Firdaus itu. Demikianlah mereka akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan.
Maka kita mengiring Tuhan di bumi ini bukan hanya untuk urusan-urusan dunia, supaya sehat saja fisik kita, bukan. Supaya makmur saja ekonomi kita, bukan. Kalau kita mencari Kristus hanya untuk urusan dunia, kita adalah orang-orang paling malang disebut. Lihat 1 Korintus 15 ayat 19. Ini butuh perenungan sedikit. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Karena bodoh. Itu maksudnya. Bodoh di mana, pendeta? Dia tidak kenal Kristus yang sebenarnya. Kristus yang menurut ayat ini mereka salah gunakan itu apa? Yaitu Kristus penyembuh. Lalu kalau sudah sembuh nggak ngikut lagi. Sampai nanti sakit lagi, ngikut lagi. Kristus yang memakmurkan. Tak heran kalau sudah makmur gak ada lagi ibadah. Hura-hura aja jalan-jalan terus. Tapi kalau dia itu benar mencari Kristus, bukan untuk urusan dunia ini saja, tapi dia percaya Kristus juga dapat membawa dia ke dalam kekekalan, itu maksud ayat ini. Jangan kita bodoh punya agama hanya untuk mengusir rasa takut dunia. Jangan. Apa bedanya dong dengan paganisme? Kasih sesembahan kepada dewa laut supaya jangan diganggu melaut. Nanti di darat dewanya lain lagi. Apa hidup kita begitu? Tidak. Tuhan kita esa dan dia kekal. Dialah segalanya bagi kita. Kalau kita ini percaya kepada Kristus, dia bukan hanya menyembuhkan penyakit kita, bukan hanya menyediakan makanan kita, tapi dia juga membawa kita ke dalam kemah abadi. Karena uang misalnya, saya lompat, ada satu ayat yang walaupun ini juga butuh perenungan tambahan. Lihat Injil Lukas pasal 16 ayat 9. Injil Lukas pasal 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah mamon, uang, gunakan baik-baik selama di bumi. Tapi mamon, kegunaannya suatu saat akan berhenti. Utamanya tidak dapat membawa ke kemah abadi. Silakan kau punya uang banyak. Silakan hartamu di mana-mana. So what? What's the next? Makanya ada tipuan-tipuan dari kuasa gelap. Aku akan memberi kamu ini dan itu jikalau kamu sujud menyembah kepadaku. Oh no, setan. Apa kau? Pergi kau. Iblis. Enggak begitu. Kita menyembah kepada Tuhan yang benar. Kristus juru selamat yang benar. Kita tidak anti uang di bumi. Kita tidak anti makanan. Dan itu juga Tuhan janjikan. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara, masakan kita tidak. Biji matanya. Maka lihat itu contoh 40 tahun. Bangsa Israel di padang gurun, Bapak Ibu. Apa ada yang mati kelaparan? Tidak ada. Mereka mati karena tidak percaya. Mati karena memberontak. Tuhan kita itu ajaib. Maka kalau kita membayang-bayangkan, Tuhan bilang apa? Supaya di mana kamu ada, di situ aku ada. Tuhan tunggu aku ya. Ya, nggak usah kamu bilang tunggu aku yang jemput kamu.
Kalau nanti kita hembusan napas terakhir, siapa yang jemput kita? Tuhan Yesus. Haleluya. Berikutnya adalah agar kita hidup dalam kekudusan. Tenang Bapak Ibu, durasi khotbahnya tetap sama kok. Lagian jalanan macet loh. Jadi nggak apa-apa lamaan di sini 5 menit. Untuk apa ya Bapak Ibu kita berwawasan kekekalan, mengingat Tuhan yang akan datang? Jangan hanya mikirin yang hidup di dunia ini. Untuk apa ya? Ya agar kita hidup dalam kekudusan. Makin hari manusia makin hidup jorok, najis. Bukan secara fisik jasmani, tapi secara rohani. Dan itulah tanda-tanda juga akhir zaman. Bapak Ibu bisa lihat saya sebentar. Apa tanda-tanda akhir zaman? Jangan ketipu kata Tuhan Yesus. Bukan perang. Bukan. Tuhan Yesus bilang, kamu akan mendengar deru perang. Tapi aku berkata kepadamu, itu bukan tanda kedatangannya. Kelaparan. Bukan juga. Jangan Anda berpikir dunia akan semakin kelaparan. Dunia itu semakin canggih. Mereka bisa ciptakan tablet untuk bisa hidup 3 hari hanya makan 1 tablet cukup. Jangan mengukur bahwa Tuhan akan datang kesusahan fisik, ekonomi, bukan. Tuh, perang. Perang bukan tanda akhir zaman. Apa dong pendeta? Tanda akhir zaman itu moralitas yang semakin merosot. Anak semakin tidak hormat orang tua, semakin banyak orang murtad. Sodom dan Gomora akan kembali bangkit. Bukan hanya 1 kota, tapi di banyak kota. Itulah tanda Tuhan akan datang. Tetapi kalaupun itu belum datang, ingat lagi, kita ini juga akan dibawa sendiri-sendiri. Maka istilah saya sendirilah. Akhir zaman umum buat semua, dan akhir zaman pribadi buat masing-masing. Yang mana yang lebih cepat? Masing-masing lah udah. Ngapain pusing dengan teori-teori semua doktrin akhir zaman umum? Nggak usah kita telaah kapan ya Tuhan akan datang harinya. Tapi siap-siaplah. Dia juga datang seperti pencuri di malam hari. Bapak Ibu, tolong lihat saya. Walaupun ada tanda-tanda akhir zaman, benarlah kata Tuhan. Kedatangannya seperti pencuri. Mengapa lebih logis seperti pencuri? Karena kalau sampai diberitahu Bapak Ibu kapan Tuhan akan datang, terjadi chaos bukan main. Makanya sekarang kita ini dalam penantian, tunggu. Jangan seperti 5 gadis bodoh disebut, tetapi jadilah 5 gadis bijaksana. Menanti kedatangan Tuhan dengan tetap ada minyak untuk lentera. Siapa itu 5 gadis bodoh dan siapa 5 gadis bijaksana? Kita, warga gereja yang terbagi 2. Tuhan juga berkata ada lalang di antara gandum. Boleh nggak dicabut lalangnya sekarang? Tidak boleh. Makanya lihat ya, dari sekian banyak pendeta seperti saya, ada nggak yang brengsek? Ya ada ini. Dari sekian banyak pengurus gereja, ada nggak yang brengsek? Ya ada di mana? Ya sono. Dari sekian banyak wanita Kristen, pria Kristen, anak-anak Kristen, pejabat Kristen, ada yang brengsek?
Ada lalang di antara gandum. Tuhan yang tahu isi hati kita. Tetapi kalau kita ini berwawasan kekekalan, kita akan selalu mempersiapkan diri. Apa ya syaratnya supaya kita masuk surga? Apa syaratnya Bapak Ibu supaya kita melihat Tuhan? Tidak seorang pun akan melihat Tuhan kalau bukan dengan kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Saya akan hubungkan ini nanti dengan lalu pengorbanan Kristus, di mana posisinya pendeta. Kalau kita ini hidup masuk surga harus kudus. Lihat Ibrani 12 ayat 14 dulu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apakah maksud ayat ini karena kekudusan kita ini akan melihat Tuhan? Bukan. Maksudnya begini, kita orang berdosa, berada di bawah hukuman maut. Betul? Tapi Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya yang suci di salib Golgota. Amin? Amin? Sekarang kita menjadi orang-orang kudus sebagai warga gereja. Tapi masih bisa kotor gak selama hidup di bumi? Inilah yang harus kita waspada. Sejak kita percaya Tuhan Yesus, tidak lagi itu berguna dosa-dosa masa lalu kita sudah habis. Maaf ya kalau kita berdialog. Ada yang pernah menyembah berhala dulu, tapi sudah dibaptis sekarang, nggak ada perlunya lagi itu, dosa berhala itu udah diusir itu. Ada yang hidup najis dulu sebelum dibaptis, sudah nggak ada pengaruh itu dosa masa lalu itu. Kita sudah dikuduskan. Perjuangan kita adalah selanjutnya. Masih ingat cerita si Om Iblis itu dengan pasukannya? Pasukannya bilang apa? Lapor, komandan. Ada apa? Maaf, aku gagal membatalkan supaya orang jangan dibaptis. Oh, jadi dia dibaptis. Jadi serius dia, serius kulihat. Maaf, gagal kali ini, misi tidak terlaksana untuk menjegal dia supaya tidak dibaptis. Apa kata komandannya? Ya sudahlah, masih ada cara lain. Cara lain gimana komandan? Dia sudah dibaptis, nama terdaftar di surga. Tenang aja. Sejak dia dibaptis nanti kita serang lebih kencang. Kita goda lebih kuat. Ajak 7 roh jahat yang lebih jahat. Kita lihat. Kristus sudah menebus kita. Kita sudah menjadi orang percaya. Tetapi Filipi 2 ayat 12 berkata apa? Kerjakanlah keselamatanmu secara pribadi. Dengan takut dan gentar. Berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Supaya kita hidup kudus Bapak Ibu, bukan kekudusan kita. Kita ini orang berdosa. Tapi Kristus sudah menebus kita. Kita tidak lagi kembali ke masa lalu kita. Maka sekarang kita harus hati-hati dengan apa? Apa ini? Gambar apa ini? Bacaan apa ini? Ini omongan apa ini? Pergaulan apa ini? Hepeng nise doon. Uang siapanya ini? Istri siapanya ini? Kayaknya bukan istriku ini. Suami siapa ini? Kayaknya ini bukan suami aku. Ini bukan rumahku. Ini bukan uangku.
Kita lihat segala sesuatu dengan jelas, dengan hikmat Tuhan, tuntunan roh. Jaga kekudusan Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat Tuhan. Kalau tidak, ya sudah, pilih masing-masing jalan sendiri. Saya bukan mau menakut-nakuti. Marilah kita baca dulu beberapa ayat sebentar saja. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Siapa yang boleh masuk? 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabok, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang gak boleh masuk? Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di mana? Wahyu 22 ayat 15. Tinggal di mana? Nggak boleh masuk. Tapi aku Kristen, aku pendeta. Berlakulah itu ayat semacam Matius 7 ayat 21, 22, 23. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tuhan yang mana ini? Tuhannya benar. Agamanya benar, penyembahannya, gerejanya benar, hidupnya yang gak benar. Baptisannya benar, bimbingan yang diterima benar. Hidupnya yang gak benar. Kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa bela. Maka kalau masih ada kesempatan untuk ya mengaku dosa lah semacam itu, jangan dibaptis ulang ya. Sayang airnya nanti. Nggak ada guna juga dibaptis ulang. Yang penting mau ndak tobat sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Aku mau berubah. Aku mau tobat. Tahu ciri-ciri orang bertobat bagaimana? Dia kembali kepada istrinya, bukan kepada wanita lain. Dia kembali pada suaminya, bukan pada yang lain. Dia kembali pada orang tuanya, menghormati mereka. Itulah orang bertobat dalam keluarga. Kembali menyayangi anak-anaknya, kembali berpelukan. Itulah orang bertobat. Orang bertobat dalam bisnis, dia tidak mau lagi mengambil yang bukan bagiannya. Ah, masa bisa pendeta? Bisa. Bisa. Kita orang dewasa semua. Walaupun godaan, sebenarnya orang menggoda kita bisik-bisik juga di sana. Percuma kau goda dia, nggak akan diterima, itu udah capek kita. Biarin aja. Jadi kita nggak usah libatkan dia dalam proyek ini. Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi kita urus sendiri saja. Iya, urus sendiri aja. Jangan libatkan dia. Malah dia khotbah kita nanti. Sudahlah. Lalu bagaimana orang yang tidak dapat proyek dari temannya itu hidupnya? Dari sorga. Ciri-cirinya, anaknya dapat beasiswa. Semua belalang-belalang pelahap diusir. Sampai maaf ya, ini mungkin keterlaluan. Sepatunya nggak ganti-ganti karena tidak rusak. Ah, mana bisa begitu? Bisa. Tuhan pelihara dia. Wah, tapi kalau nggak punya rumah bagus nanti nggak membanggakan.
Enggak, tetap aja dia pilih jadi ketua RT. Kurang membanggakan bagaimana? Tetap aja orang nanya dia, kalau susah mereka itu nanyanya kok si om itu ya. Berarti dia berpengaruh. Tetap saja anak-anaknya, papa, ya pak, kok bisa ya? Bisa? Bisa. Ini idealis sekali pengkhotbah ini. Ya kalau firman memang mesti idealis toh. Anda mau firman tidak idealis? Mau Tuhan separuh-separuh nilainya? Jangan dong. Biarlah kita berkata begini saja, Tuhan mampukan aku untuk melakukan firman-Mu. Bukan memprotes lalu turunkan derajatnya supaya kita bisa mengikuti. Tidak. Kita yang harus belajar mengikuti apa kehendak Tuhan. Seraya berdoa, Tuhan saya tidak sanggup, tolong saya Tuhan, mampukan saya Tuhan. Dan Tuhan akan tambahkan kemampuan. Lihat Bapak Ibu di seluruh bumi ini, kejahatan bertambah-tambah. Tapi kita bisa enggak ikut-ikut, amin. Karena kita berwawasan kekekalan. Lalu kita juga akan hidup dalam kemurahan, suka berbagi. Berbagi, logikanya di mana? Karena ternyata bukan yang kita kumpulkan itu kekayaan kita, tapi yang kita salurkan. Nah itu dia. Bapak Ibu, kita mau di hadapan Tuhan juga kaya, betul. Ternyata dihitung dari mana? Yang kita bagi kepada adik kita, tetangga kita, teman kerja kita, asisten kalau ada asisten. Sini. Sini kau. Makan. Catat. Bukan hanya makanan, minuman, tapi juga iya, sapaan. Pak, Bu, tulang. Horas tulang. Opung. Dicatat. Itulah kredit point bagi kita. Popo, eyang, opa, oma. Wow. Suka kasih tips. Bagi-bagi berkat. Itu yang dihitung. Dengan catatan. Kalau memberi tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Janji ya. Jangan sawer-sawer. Saweran itu berarti mau dilihat ya. Apalagi saya bukan mau mengkritik budaya manapun. Tolong ya, jangan salah paham. Ini pendekatan Alkitab. Jangan di sini tambahin lagi. Diginiin, tarik lagi gini. Lama-lama orang capek, dia masukin lagi. Bersandiwara. Kita ini memberi setulus hati. Jangan pernah kata, aku itu yang kasih kursi gereja itu. Dari mana kau tahu? Udah lamanya itu. Lihat aja di bawah, ku taruh namaku. Ya sudahlah, Tuhanlah yang catat perbuatan kita. Dasar firman Tuhannya di mana Bapak Ibu? Izinkan saya mengutip 2 cepat saja ya, tinggal 2 menit ini. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Amin. Siapa yang bagi? Tuhan balas. Maka kita berbuat baik bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Pernah enggak Anda membaca Matius juga, tapi pasal 25 ayat 31 sampai 46. Nanti Kristus datang di akhir zaman seperti gembala yang memisahkan apa dari apa? Domba dari kambing. Apa
pertanyaan beliau? Satu paket 3 pertanyaan. Mengapa aku ketika lapar kamu tidak beri makan? Mengapa ketika aku tidak punya pakaian tidak kamu bagi pakaian? Mengapa ketika aku terpenjara kamu tidak mengunjungi aku sama sekali pun? Aduh, mereka bertanya, kapan Tuhan lapar? Tuhan yang beri makan ribu-ribu orang. Kapan Tuhan tidak punya pakaian? Bukankah pakaianmu yang dibagi-bagi di kayu salib? Kapan Tuhan di penjara? Bukankah engkau yang membebaskan orang dari penjara? Tuhan menjawab apa? Segala sesuatu yang kau lakukan bagi saudara-saudaraku yang mengalaminya, kau telah lakukan untuk aku. Jadi makanya kita hidup dalam kemurahan itu bukan untuk pamer Bapak Ibu. Bukan juga karena kita mampu, bukan. Jangan nunggu-nunggu mampu baru memberi, nggak bakal jadi. Macam perpuluhan, jangan singgung perpuluhan pendeta. Iya juga ya, tapi udah kebalang biarin. Perpuluhan. Kalau kita dulu penghasilannya masih sedikit, ngasih perpuluhan masih lebih mudah. Tapi kalau sudah banyak kaget sendiri gitu, hah? Masa aku harus kasih segini persepuluhan? Banyak kali. Udah bisa beli tiket pulang pergi nih. Karena tidak dibiasakan dari masih kecil, itu maksud aku. Jangan nunggu-nunggu kalau udah kaya baru memberi, kaget sendiri. Allah bisa karena biasa. Apa cukup pendeta 90? Lebih dari cukup bersama dengan Kristus. Janjinya digenapi. Tapi aku kok enggak merasakan kemurahan itu. Kemurahan kita rasakan 2 tingkat. Di sorga nanti, dan kalau belum juga di bumi ini anak cucu kita tidak akan menada-nada tangan meminta-minta roti. Amin. Saya bukan mau ngomong macam-macam ya. Seorang anak berkata begini, telepon bapaknya, "Pak, waduh, aku di sana bingung waktu itu, tapi ada orang tolongin aku." Ditanya, "Anak siapa kau?" "Anak bapakku." "Siapa bapakmu?" Disebut namanya. "Waduh, wow, sini kau. Bapakmu itu orang baik itu. Sini. Udah. Oh, puji Tuhan, haleluya. Amin. Mengapa kita seharusnya hidup dengan wawasan kekekalan? Agar kita hidup dalam kesabaran, agar kita hidup dalam kekudusan, dan agar kita hidup dalam kemurahan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Berkati kami Tuhan, jasmani rohani, supaya kami dapat menjadi saluran berkat bagi keluarga dan sesama kami lainnya. Kami berdoa buat gereja kami ini Tuhan, termasuk ibadah pagi Tuhan, ibadah penuh segar Tuhan, di mana kami boleh trip pertama ikut rombongan beribadah. Begitu kami bersyukur. Kami prioritaskan Tuhan. Ada banyak sekali tarik-tarikan di dunia ini pada hari akhir pekan. Tapi kami bangga Tuhan. Kami dibangunkan Tuhan. Kami juga bersuka cita di rumah Tuhan. Kami terus mau datang lagi. Ajak teman-teman kami, ajak keluarga kami. Kami berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami, Ibu Gembala, semua pastor di gereja kami termasuk pendeta Grace, dengan semua tim penggembalaan, pengerja, majelis, pengurus yang berjibaku bersama-sama kompak terus untuk berdoa dan bekerja di ladang Tuhan. Kami semua dengan segala tantangan persoalan datang pada Tuhan berserah. Penyakit kami disembuhkan lagi, susah kami dihiburkan lagi, kekurangan kami dicukupi lagi. Kami dimampukan lagi menolak kuasa si jahat. Kami percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin.